pagi, Sobat Sukses. Pada sore hari ini saya telepon dengan salah seorang tokoh dokter yang paling terkenal nih di Malang ya. Ini dokter ini adalah tetangga saya ini. Ya, waktu saya masih kecil saya sering ke tokonya ya. Ternyata setelah saya pindah di Kidul Pasar, saya dengar Dokter Sugiarta sudah menjadi dokter tahun 76. Dan dokternya ini juga mendalami tentang bagaimana peran protein, juga apa itu yang sekarang lagi keren-keren imunoglobulin dalam upaya memperoleh bahan dasar dari vaksin oral tuberkulosis. Nah ini kan COVID ini juga ya berhubungan sangat erat dengan paru-paru ya. Dan saya mendengar kiprah dari Dokter Sugiarta ini telah menolong, waduh, enggak tahu ratusan atau ribuan pasien ya. Ini tepuk tangan dulu untuk dokter ya. Terima kasih nih dok atas waktunya. Ini sempatkan waktu ya, meskipun sibuk, saya minta langsung bisa meluangkan waktu. Ini luar biasa sekali. Jadi masa pandemi yang sekarang ini luar biasa peningkatannya ya. Kami yang awam terhadap COVID, terhadap dunia obat untuk COVID ini, mohon pencerahannya ini dok. Sebelumnya mungkin dokter bisa cerita nih tentang sekilas ya, bagaimana latar belakang dari dokter sendiri di bidang kesehatan ini kan sudah berkiprah 45 tahun mungkin ya. Silakan ya dok ya. Nah, terima kasih waktunya Ananda Hermanto Tanoko yang waktu kecilnya memang pernah menjadi tetangga saya. Dan sekarang sudah seorang pengusaha yang crazy. Enggak lah dok. Crazy rich ya. Beliau juga luar biasa. Kiprahnya bukan hanya di bidang cat saja. Apapun yang ada sumbernya dikelola. Ya. Misalnya air ya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Dan memang efek sampingnya tentunya diikuti dengan ekonomi ya. Yes. Tetapi tujuan utama adalah membantu masyarakat. Ya, membuat bukan sembarang air yang dikatakan namanya Cleo itu. Dulu mendapat pendidikan kedokteran di Kota Malang pada tahun 65, kemudian selesainya tahun 76. Pada saat itu masih sangat lama, masih bernama Sekolah Tinggi Kedokteran Malang atau STKM. Saya angkatan ketiga. Nah, tahun 76 baru lulus. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis di Erlangga, Universitas Erlangga tahun 1985 sampai dengan 1988. Kemudian tahun 2000 sampai 2006 ya. Saya melanjutkan pendidikan S3-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di pendidikan doktor ilmu kedokteran. Saya mengambil bidang ilmu biomedik dan penelitian saya mengenai kandidat vaksin oral tuberkulosis untuk paru-paru. Kemudian akhir-akhir ini terjadi pro kontra tentang ivermectin. Ya betul, Hermanto. Iya betul. Tapi saya sepanjang pengetahuan saya, mudah-mudahan insya Allah ya tetap baik ya. Jadi tidak ada satupun yang mengeluh efek sampingnya. Memang dikatakan ada 1 dari sekian ratus ribu orang itu ada Stephen Johnson syndrome ya. Tetapi semoga yang saya berikan dan semuanya tidak akan terjadi reaksi alergi yang berat ini. Jadi kemungkinan SJS itu belum tentu ditimbulkan oleh karena ivermectin karena diberikan oleh dokternya beberapa macam obat. Jadi kita tidak bisa menuduh apakah betul oleh karena ivermectin. Ini jadi, tentang ivermectin. Menurut dari Dokter Sugiarta sendiri, ivermectin ini sangat efektif dalam menanggulangi penderita COVID di dini atau waktu sudah parah ya dok? Yang saya berikan maaf ya, gejala ringan sampai sedang ya. Kalau ringan dan sedang ya? Ya, kalau parah memang sudah masuk ke ICU
dan kita tidak punya kesempatan untuk memberikan lagi karena sudah ditangani oleh rumah sakit atau dokter yang lain yang menangani. Jadi yang saya berikan ringan sedang. Kalau cara kerjanya ivermectin itu bagaimana ya dok ya? Karena ini kan obat cacing, kenapa kok bisa membunuh COVID gitu ya? Kalau menurut penelitian yang saya baca itu ya hanya mencegah replikasi daripada virus tersebut. Oh, jadi virusnya tidak menjadi viral gitu ya, tidak menjadi banyak gitu ya? Tidak membelah diri lagi. Tidak membelah diri. Itu yang efektivitasnya di situ. Nah, itu kira-kira dari pasien yang dokter kasih, itu kan sudah ratusan itu tadi, tingkat penyembuhannya berapa persen, dok? Apa ada juga yang meninggal, dok? Nyaris semua sembuh ya, 95% boleh dikatakan. Wow. Yang 5% itu masih ada positif. Saya minta untuk mengulangi lagi kira-kira 2 minggu kemudian. Ya. Dosis yang dokter berikan biasanya kalau untuk yang masih ringan berapa, kalau yang sudah moderat gitu berapa, dok? Nah, jadi kalau ringan saya kasih hari ke-1 1 tablet, hari ketiga 1 tablet, hari kelima 1 tablet. Yang 12 mili itu ya, dok? Yang 12 mili ya, dok ya? Ya. Kalau yang sedang ya sudah mulai panas dan sebagainya, macam-macam, ada yang diare, ada yang mulai megap-megap sedikit ya, atau saturasinya agak menurun, misalnya 90, saya masih berani kasih 1, 2, 3, 4, 5 tiap hari sampai 5 hari. Ya. Okay. Dan semua memberikan acungan jempol. Dan sangat terima kasih. Dan obat ini terjangkau masyarakat. Relatif sangat-sangat murah dibandingkan dengan apa yang sudah mendahului. Misalnya golongan pavir yang lain itu ada yang sakit mencekik leher. Ini khususnya untuk penderita yang maaf ya, yang ekonomi kurang beruntung, ini sangat menolong. Kita kan kena COVID-nya Indonesia ini kan lebih belakang dibanding dengan India dan Amerika ya. Kita lebih mundur 3 bulan atau 4 bulan, sehingga kita sesungguhnya kan bisa belajar dari negara-negara yang sudah terdahulu kena ya, dok. Benar nggak, dok? Betul. Jadi harus belajar dari India sama Tiongkok ya. Ya, jadi menurut saya dok ya, BPOM ini kan telah menjalankan kontrol dari obat-obat generik, itu kandungannya itu sekarang kan sudah sama persis dengan obat-obat yang bermerek yang mahal-mahal. Ini sudah benar-benar luar biasa sekali. Jadi ini kita patut memberi acungan jempol kepada BPOM di Indonesia ya. Termasuk BPOM ini juga menindak pabrik-pabrik yang tidak menjalankan prosedur dengan benar. Misalkan membeli bahan bakunya dari sumber yang ilegal atau tidak jelas, sehingga pasti dikenakan sanksi kan. Akhirnya ada beberapa pabrik juga di blok, tidak bisa mengeluarkan produk segala gitu, dok ya. Nah, terakhir ini saya melihat dari sisi pemerintah juga menentukan harga eceran tertinggi atau HET untuk obat-obat COVID yang generik. Nah, yang akibatnya banyak sekali, dok, obat COVID ini jadi kosong. Ini semuanya kekurangan, dok. Ya, dok. Tadi mulai dari obat-obatan, dari rumah sakit, dokter, tenaga medis, semuanya kekurangan ini. Enggak, karena beludaknya ini puluhan kali lipat. Dan menurut saya ini kan masih belum puncaknya ini, dok ya. Kalau saya lihat masih belum menuju puncak dan mulai menurun, masih belum kelihatan. Makanya ini penting sekali masyarakat memang harus disiplin menjalankan protokol COVID supaya kita semua ini bisa ini aman ya, semuanya sama-sama terlindungi. Iya, loh, dok, kalau dari sisi vaksinasi, pemerintah ini kan juga menggalakkan target 1 juta per hari. Nah, ini menurut dokter ya, seberapa efektif, dok, vaksinasi untuk penanganan COVID-19 ini, dok? Kan itu yang sudah divaksin itu kan banyak yang kena juga kan? Ya, pertama-tama pasti memang vaksinasi sangat berguna. Tetapi memang tidak menjamin. Sudah di lapangan terbukti banyak sekali, sudah 2 kali vaksin masih bisa
terdampak dan bahkan kehilangan nyawa. Ya, kemungkinan karena vaksin itu diproduksi menggunakan bahan atau bahan material dari virus-virus yang lalu. Ya, nah, mungkin RNA-nya atau DNA-nya berbeda dengan virus yang sekarang yang Delta. Jadi mungkin antibodinya tidak monoklonal, tidak terhadap Delta, tapi terhadap virus yang sudah lewat waktu itu. Ya, mungkin kan nggak bisa sekarang Delta terus langsung diproduksi Delta. Ya, itu kemungkinan salah satu itu yang menyebabkan tidak efektif itu. Jadi, tetapi dengan vaksinasi itu nomor satu kita mengharapkan adanya herd immunity atau kekebalan komunitas supaya dengan 70% orang yang sudah divaksin diharapkan kita semua terlindungi, termasuk yang 30% dan termasuk anak-anak. Di samping itu yang sudah divaksin itu biasanya kalau tertular lagi gejalanya tidak terlalu berat. Memang ada beberapa yang meninggal, tetapi kebanyakan hanya pilek-pilek biasa, greges, ya seperti orang flu biasa, dalam beberapa hari sudah bisa sembuh. Nah, bedanya itu kalau dulu tertular langsung berat-berat semua. Ya. Kalau vaksin ini kebanyakan ringan-ringan gejalanya. Ya, ya. Dokter sendiri karena sudah menolong demikian banyak pasien ya, saya juga dengar dokter juga pernah terkena COVID ya dok ya, betul ya dok ya? Betul. Nah, pengalaman dokter gimana dok sampai akhirnya dokter bisa sembuh itu dok? Mungkin bisa sharing dok. Ya pertama-tama semua itu karena Allah Tuhan yang Maha Esa tentunya ya. Amin. 15 Juli 2021 saat itu tanggal 9 kalau nggak salah 9 Juli saya mulai kemungkinan besar saya baca-baca WA ada pasien saya namanya skill ABC dan sebagainya itu ada satu orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya urut-urut, wah cocok ini penderita ini datang tanggal 9 itu, tanggal 7 atau berapa gitu. Tanggal 9 saya mulai terasa pilek-pilek, matanya merah-merah, keluar air sedikit, ya, mulai meriang-meriang, lemes, ya. Tapi saya pertahankan, saya masih anggap itu flu biasa aja, flu biasa. Terus saya mencoba, tanggal 13-nya, coba kok nggak enak ini, tampaknya kok bukan DB, bukan flu ini, ya. Saya coba tes, mulai dengan darah lengkap, terus seperti biasa rutin. Terus demam berdarahnya, tipesnya itu saya periksa semua. Nah dari situ ternyata rasio neutrofil dibagi limfositnya sangat tinggi, N/L itu. Nah dari situ langsung saya curiga, waduh ini karena ya saya juga dibacakan oleh anak saya sudah mulai lemas itu. Kemudian tanggal 14 itu saya ke Prodia, saya tes PCR ternyata positif, tanggal 15 keluar hasilnya. Sore itu jam 4 kira-kira mencari tempat waktu itu sudah sangat sulit. Akhirnya mendapat tempat di Rumah Sakit Lavalet, ditaruh di IGD dulu menunggu 6 jam. Ya. Nah, kalau hari ini menunggunya bisa 1 minggu, ya. Mungkin bisa lebih. Ya. Waktu itu 6 jam, tengah malam jam 2, didampingi istri saya yang sangat setia. Itu juga tidak khawatir ketularan menunggui saya di luar biasa ini istrinya dok. Di Rumah Sakit Lavalet itu nunggu di IGD 7 jam berdiri, tidak makan, tidak minum, memang waktu itu betul pakai APD yang sederhana sekali waktu itu. Luar biasa ini istrinya dok ini. Baru masuk ke ICU. Oke. Nah, kemudian dok, itu juga belum ivermectin, dok? Belum kenal. Kemudian itu Juli tahun lalu, belum ada, baru mulai terdengar namanya ivermectin. Kemudian 3 hari di Rumah Sakit Lavalet, kritis, makin kritis, saya dipindahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Saturasi oksigen saya 88 menurun
katanya tinggal 41. Wow. Langsung dipasang ventilator. Oh, sempat pasang ventilator juga, Dok? Langsung dah. Saya sudah ngeleyang-ngeleyang gitu. Tidak punya kekuatan apa-apa. Untuk bicara aja sudah tidak kuat. Ya, tapi saya termasuk happy hipoksia. Karena nggak merasa sesak berat. Meskipun 41. Nah, dengan ventilator itu, mungkin saya juga dibius dan sebagainya. Kemudian saya dirawat secara intensif sekali. Nah, entah kira-kira kalau nggak salah ada 15 macam obat yang diberikan, 20 macam, baik melalui suntikan, melalui oral, ya, sampai selama 3 minggu. 3 minggu di Lavalet 3 hari, di Rumah Sakit Saiful Anwar di ICU-nya 3 minggu kira-kira. Jadi totalnya masuk HCU 2 hari atau 3 hari itu HCU, ya itu kira-kira 3 hari. Jadi totalnya kira-kira 31 hari. Jadi sebulan persis dengan penderitaan yang luar biasa. Maksudnya pengobatannya itu ya dengan ventilator, hidungnya sakit, telinga juga sakit. Sudah terus untuk untuk BAK, BAP itu ya sulit ya. Harus panggil-panggil orang. Nah, perawatnya juga terbatas ya. Jadi kita harus sabar menunggu. Kalau ada keperluan dengan perawat bisa menunggu sampai 3 jam kadang-kadang. Karena mereka juga menangani pasien yang lain. Bersama dengan saya itu. Bersyukur, Dok, dokter punya istri yang luar biasa, terus bisa sembuh kembali sehingga ini bisa menolong begitu banyak masyarakat ya. Saya lihat dokter ini kalau praktek, aduh, pasiennya itu ratusan setiap hari. Itu membantu demikian banyak orang, dokter ramai sekali gitu ya. Yang membantu saya selain tentunya dari Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa, obat-obatannya maaf ya, yang diberikan itu Actemra. Kemudian ada plasma ya, terapi plasma convalescence. Kemudian ya, Actemra sama Gamaras ya. Kemudian diberikan juga Lovenox ya. Ya, ciprofloxacin, azitromisin. Kemudian seperti sekarang ini vitamin D. Ya. Apapun dasar, vitamin C, kortikosteroid. Ya, kira-kira 21 macam. Waduh. Setiap 2 atau 3 hari sekali di foto toraks. Ya, setiap hari 2 kali periksa gula. Karena saya nggak ada diabetes, kena komplikasi itu melonjak diabetesnya sampai 310. Iya. Tapi sesaat sekarang ya kembali normal lagi. Jadi komplikasi penyakit ini bukan main, bisa berbagai macam. Karena itu disebut penyakit 1000 wajah. Iya, Dok. Diabetes bisa dari. Dokter Sugiarta ini juga sangat yakin mendukung bahwa ivermectin ini untuk para pemula yang punya gejala-gejala ini sangat efektif dan sangat ampuh ya, Dok ya. Sudah, saya sendiri banyak membuktikan seperti dikatakan oleh beliau. Dok, saya ini orang awam, Dok, terhadap dunia pengobatan ya, tapi saya ini berpikir ya, kalau pemerintah dan juga BPOM bisa mengajak seluruh produsen obat di Indonesia, ini kan banyak sekali. Kalau yang ada yang berminat untuk memproduksi generik untuk COVID yang bisa dalam waktu singkat ya, tentunya perizinan diminta untuk membuat pernyataan, diurus selama 1 tahun ini, tapi mereka bisa produksi dengan cepat, itu otomatis dari sisi supply and demand ini terjaga, harga tidak usah dikasih harga HET, sudah murah-murah sendiri nanti itu, Dok. Sesungguhnya kalau itu bisa dilakukan dengan cepat, pabrik-pabrik obat di Indonesia ini kan semuanya sudah bisa memproduksi obat generik COVID. Tapi tidak ada yang memproduksi dalam jumlah yang banyak dan hanya sedikit gitu, Dok. Benar nggak, Dok ya? Betul. Setuju sekali. Sangat kalau diizinkan dengan artinya BPOM setuju ivermectin ini dipakai untuk pengobatan COVID bahkan sebagai obat utama. Saya yakin tidak lama lagi akan usai pandemi ini. Iya, Dok. Kita lihat dari India ya, Dok ya, yang menggunakan ivermectin sangat efektif ya. Dikombinasi dengan doxycycline dan zinc.
mungkin bukan hanya ivermectin, tapi juga yang 7 lainnya itu dok, ada azitromisin, ya, ada apa, Tamiflu, Avigan, itu semua kan sudah bisa dibuat generik di Indonesia dok. Favipiravir, Iya, semua sudah bisa itu dok ya. Probiotik ya, apa namanya, vitamin C dosis tinggi, vitamin D dosis tinggi, betul. Ya. Betadine kumur sudah ada semua. Iya, dok. Kalau menurut dokter ya dok, untuk meningkatkan imun, ini masyarakat ini cukup dari makanan atau minuman, atau mesti mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi atau vitamin C dosis tinggi, zinc. Nah itu apa dok? Saran-saran dari dokter ya? Ya, memang nomor satu memang dari makanan, khususnya untuk vitamin D ya. Ada apa namanya? Kemudian juga dari sinar matahari, sinar ultraviolet ya. Tetapi kalau untuk pengobatan di dalam hal COVID khususnya, saya rasa terlalu rendah dosisnya. Apa ukuran kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi tampaknya harus ditambah suplai dari luar. Ya, D, D3, ya, kemudian diperkuat dengan K2 mungkin ya. Ya. Jadi karena dibutuhkan kalau nggak salah per mililiter darah itu 100 mg. Ya. Untuk mencapai itu harus diberikan vitamin D dosis tinggi sekali. Ya, tidak perlu ragu-ragu. Bahkan ada yang memberikan 10.000 per hari. Bahkan ada yang memberikan injeksi sampai 50.000 kalau nggak salah. Ya. Untuk mempertahankan dosis kadar tinggi di dalam darah. Karena kadar vitamin D yang tinggi di dalam darah sangat membantu khususnya dalam pengobatan COVID. Bahkan vitamin D ini ternyata dulu dianggap hanya untuk membantu penyerapan kalsium dari usus ya ke dalam darah. Ternyata sekarang banyak sekali gunanya. Bahkan bisa membantu mengobati diabetes mellitus, kanker ya dan sebagainya. Ya. Autoimun ya, khususnya di dalam pengobatan COVID-19 ini dibutuhkan dosis vitamin D yang sangat tinggi dan tidak perlu ragu-ragu karena tidak ada efek sampingnya. Saya sendiri dalam 6 bulan ini sudah minum vitamin D setiap hari 10.000 IU dok. Dan itu pun hasil dari tes darah saya vitamin D-nya hanya sekitar 53 mg per ml itu dok. Iya. Jadi masih belum bisa 100 masih ada. Makanya perlu tinggi memang. Ya, bahkan ada renang, ada jemur juga nggak bisa tinggi-tinggi itu minum 10.000. Katanya harus diimbangi minumnya itu dengan ini makanan yang berlemak ya dok ya, seperti avokado, mangga. Iya, karena vitamin D memang adalah salah satu vitamin selain A, E, dan K yang larut dalam lemak. Betul memang. Dok, ini sudah ganggu waktunya dokter. Dokter juga masih sibuk. Saya terima kasih sekali. Mungkin pada akhir ini dokter bisa ini kasih pesan-pesan kepada masyarakat Indonesia bagaimana agar pandemi ini bisa cepat selesai, dok. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kami ulangi bahwa kalau semua masyarakat patuh, ya, tidak curiga pada Kementerian Kesehatan atau pemerintah, ya, bahwa penyakit ini dibuat, misalnya semua patuh bahwa penyakit ini sadar ya, bahwa penyakit ini nyata dan sangat berbahaya. Jadi semua kalau menjalankan protokol kesehatan dengan baik, khususnya nomor 1 menggunakan masker. Hari ini harus double masker. Kemudian yang kedua kebersihan, kita coba mengeterapkan apa juga yang diajarkan di agama Islam juga dan agama yang lain, yaitu kebersihan tubuh khususnya tangan ya dan wajah tentunya, mencuci tangan sering-sering bahkan dengan air sabun saja. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh bergerombol-gerombol karena kita tidak tahu apakah ada orang yang ada membawa virus atau tidak, namanya OTG itu atau suspek. Yang keempat, kita mengurangi keloyongan. Ya, jadi maaf saya tidak mengurangi penghasilannya
pemilik hotel ya. Tapi kalau keloyongan nanti nginep-nginep di hotel atau bertemu orang terlalu banyak, ya itu bisa membuat klaster ya. Jadi kurangi mobilitas ya dan menghindari kerumunan. Ini sudah fakta. Jadi semoga semua patuh. Kalau semua patuh, insya Allah nggak terlalu lama. Mungkin dalam tahun ini pandemi bisa berakhir. Ya, terima kasih Dr. Sugiarta. Dok, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Sugiarta dan juga dokter-dokter lain di seluruh Indonesia ya. Ini pengorbanan luar biasa untuk menghadapi pandemi yang hebat ini. Juga kepada tenaga medis, ya, mungkin dokter ini istirahatnya sangat sedikit, tapi terus menyelamatkan begitu banyak pasien ya yang jumlahnya demikian banyak. Saya atas nama masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga medis ya. Memang ini adalah tantangan bagi kita semua ya. Bagaimana menghadapi situasi yang sulit ini, apa yang mesti harus dicari solusinya agar cepat selesai. Jadi jangan saling menghujat, tapi saling mencari solusi, saling memberi usulan-usulan. Jadi saya minta nih sobat sukses masyarakat ya bisa memberikan masukan-masukan kepada YouTube channel saya ini, silakan ya. Saya welcome ya, karena tujuannya semuanya untuk demi kebaikan kita semua. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi Dok ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.